Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ayo filsafatan sedikit ya. Ini agak panjang, meskipun mungkin bisa kita sederhanakan. Jadi Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi ini punya pandangan bertentangan dengan para filosof sebelumnya seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, yang mereka punya pandangan penciptaan alam itu model emanasi. Emanasi itu kan pelimpahan. Jadi modelnya ta'akul, Allah memikirkan dirinya, hasil pemikirannya melimpah. Terus pikiran tadi yang melimpah tadi melimpah lagi. Kadang diilustrasikan seperti sinar matahari yang bersinar atau limpahan-limpahan. Nah, ini dikritik oleh Imam Fakhrur Razi. Karena pandangan model emanasi tadi membuat seolah-olah peran penciptaannya Allah jadi minimal. Jadi alam semesta ternyata ya hanya efek saja, tidak secara sengaja diciptakan oleh Allah, menghilangkan irodahnya Allah. Seolah-olah munculnya alam-alam tadi dari limpahan tadi ya sifatnya otomatis, mungkin kayak tidak terlalu sengaja. Nah, ini antara lain kritiknya. Kenapa sih para ulama, para filosof tadi menyimpulkan penciptaannya alam itu modelnya limpahan? Karena mereka sulit memahami adanya sesuatu yang muncul ex nihilo. Ex nihilo itu tanpa ada apa-apa, tiba-tiba ada. Segala yang ada pasti ada sebabnya sebelumnya. Jadi ini nanti perdebatan besar antara kubu creatio ex nihilo dengan kubu emanasi tentang penciptaan alam. Imam Fakhrur Razi ada di kubunya Imam Ghazali yang lebih memilih creatio ex nihilo. Jadi para filosof itu awalnya punya pendapat sulit ada sesuatu yang tidak ada sebab sebelumnya, tidak ada awal sebelumnya. Hadirnya HP ini kan karena ada bahannya HP sebelumnya. Itu para filosof bilang begitu. Makanya terus lahir teori emanasi itu. Jadi alam itu ya dari sebab sebelumnya, limpahan demi limpahan tadi. Tidak seperti kritiknya mereka pada creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu kan kayak tukang sulap simsalabim ding ada gitu. Nah, kita kan menertawakan versi itu, tapi kata Imam Fakhrur Razi, loh, ndak mustahil, wong itu Tuhan. Kalau itu Tuhan, ya menciptakan dari tidak ada apa-apa, kun langsung ada, itu tidak masalah. Jadi kelirunya kita menyamakan penciptaan versi kita yang manusia dengan penciptaannya Tuhan. Jadi kata Imam Fakhrur Razi, ya titik melesetnya di situ. Kita menganggap sama dengan antara penciptaan Tuhan yang maha kuasa dengan kita yang punya kuasa terbatas. Nah, jadi akhirnya meleset kata Imam Fakhrur Razi. Tapi kan nanti begini bantahannya orang kelompok emanasi. Berarti Tuhan itu berubah-ubah. Dari tidak ada apa-apa, tiba-tiba Tuhan ingin menciptakan. Dari tidak ingin jadi ingin. Itu kan juga ada perubahan. Kata kubu emanasi kan berarti ada sesuatu yang mempengaruhi Tuhan sehingga ingin menciptakan sesuatu. Jawabannya Imam Fakhrur Razi juga masih sama.
keliru, titik kelirunya tetap pada menyamakan kehendaknya Tuhan dengan kehendaknya manusia. Irodahnya Tuhan itu tidak bisa terbatasi. Sebelum ada apa-apa, kata beliau, ya memang makdum itu Adam, tidak ada apapun. Dan Allah menghadirkannya dari tidak ada apa-apa jadi ada sesuatu. Itu karena kehendak atau irodahnya Allah. Dan kalau Allah menginginkan sesuatu, tidak harus ada yang mempengaruhi beliau dari tidak ingin jadi ingin. Wong itu Allah yang maha kuasa kok. Nah, inilah pandangan tentang creatio ex nihilo. Jadi memang Imam Fahru Razi ada di kubu ini, tidak di kubu emanasi. Ini yang membuat beliau ya memang seperti itu, sebagaimana Imam Ghazali. Jadi lebih ada di kubu creatio ex nihilo, penciptaan dari tidak ada apa-apa. Oke, semoga paham ya. Kalau tidak paham didengarkan saja. Baik, kita tegaskan lagi. Nah, beliau juga mengkritik prima causa. Ini teman-teman mungkin pernah dengar. Prima causa itu teorinya Aristoteles sebenarnya. Ada penggerak yang tidak bergerak. Jadi sederhananya, alam semesta ini kan pasti ada sebabnya. Sebab itu pasti ada sebabnya lagi, ada sebabnya lagi terus. Dan itu pasti nanti ada yang paling awal, yang tidak disebabkan apa-apa, dialah yang menjadi sebab bagi segala sesuatu yang lain. Ini kan prima causa, sebab yang pertama. Nah, prima causa ini kayak emanasi tadi. Awalnya memang Allah, tapi makhluk-makhluk selanjutnya itu tidak dari Allah, tapi dari makhluk yang lain. Nah, ini ditolak oleh Imam Fahru Razi. Kenapa? Sama seperti tadi. Seolah-olah Allah itu tidak ada perannya. Allah itu irodahnya luar biasa. Ini kalau di filsafat barat ada namanya teori jarum jam. Jadi kalau model prima causa tadi itu seperti jarum jam. Allah menciptakan jam, terus jam itu sudah ada mekanismenya sendiri biar jalan sendiri. Setelahnya Allah tidak ngapa-ngapain. Nah, ini dikritik oleh Imam Fahru Razi. Tidak begitu. Kalau begitu ya Allah tidak ada peran penciptaannya. Padahal Allah itu punya kudrah, punya irodat. Jadi apa tidak bisa Allah langsung menciptakan ke bawah-bawahnya? Kenapa sih kok tidak bisa begitu? Kalau hanya rangkaian sebab-sebab itu kan berarti Allah hanya jadi sebab makhluk yang paling awal. Selanjutnya Allah bukan penciptanya. Jadi itu yang dikritik oleh Imam Fahru Razi. Kemudian kritiknya lagi, seolah-olah dengan logika prima causa itu satu sebab selalu melahirkan akibat yang sama. Jadi prima causa itu kan hal ini kalau sebabnya begini, efeknya begini, sebabnya begini, efeknya begini, terus ditarik-tarik sampai ujungnya penggerak yang tidak bergerak tadi. Nah, kalau padahal kata Imam Fahru Razi, loh, alam semesta ini tidak sesimpel itu kok. Ada sesuatu yang sebabnya banyak, tidak satu, tapi hasilnya satu, sama. Ada yang sebaliknya, sebabnya satu, tapi hasilnya banyak. Contohnya misalnya sama-sama kuliah, satu jurusan, dosennya sama, bukunya sama, ujiannya sama. Tapi nanti efeknya bisa beda-beda. Nah, ada juga sebaliknya. Yang satu kuliah di sana, yang satu kuliah di sini, yang satu beda-beda kuliahnya, bayarnya beda-beda. Hasilnya bisa sama, sama-sama DO misalnya.
Oh iya kan? Yo, kamu langsung baper kalau saya ngomong di audio itu. Jadi kritiknya Imam Fakhrur Razi, lo kalau monoton begitu rasanya kayak mesin, tapi alam semesta tidak sesimpel itu. Jadi ini kritiknya pada prima causa. Nanti memuncaknya pada ini kritik pada kausalitas, persis seperti Imam Ghazali yang juga mengkritik kausalitas. Ini sering saya jelaskan sebenarnya, model sunnatullah dan iradah qadarullah. Iya, memang alam semesta ini ada kausalitasnya. Itulah sunnatullah. Tapi kausalitas ini tidak berlaku pada Tuhan. Memang yang banyak mendebat Imam Fakhrur Razi zaman itu orang-orang Mu'tazilah. Kalau dalam ajaran Mu'tazilah ya bahkan Tuhan pun diwajibkan ini, diwajibkan itu. Tapi kalau di teologi Asy'ariyah kan tidak. Ya Tuhan itu punya kuasanya sendiri. Tidak bisa dipaksakan dengan hukum-hukum sunnatullahnya. Allah punya kudrahnya, punya irodahnya. Jadi Imam Fakhrur Razi iya, beliau menerima ada sunnatullah, tapi sunnatullah kausalitas itu tidak berlaku bagi Tuhan yang punya kudrah dan irodah. Dengan irodahnya inilah nanti Allah bisa bahkan menghadirkan yang menurut kita mungkin tidak masuk akal. Ada mukjizat para nabi misalnya, karomah atau maunah pertolongannya Allah, yang secara rasional mungkin rasanya tidak bisa ya Pak, tapi tiba-tiba ada karomah. Misalnya kalian pesimis, saya kuliah saya mesti tidak lulus ini Pak, saya sudah mepet ini, nego-nego sama kampus tidak boleh. Kalau Allah mau dengan irodahnya kenapa tidak? Ya siapa tahu tiba-tiba besok kamu diambil mantu sama rektornya misalnya, terus kuliahmu diurusi gampang ternyata beres. Itu irodahnya Allah. Semula kamu hopeless, tiba-tiba ketemu jalannya, itu irodah. Secara kausal sudah tidak mungkin lagi. Tapi siapa tahu? Wah, saya semester 14 Pak, tidak mungkin selamat sudah. Tiba-tiba terus menterinya bikin aturan baru, kuliah boleh sampai semester 20 gitu. Loh, itu kan irodahnya Allah, siapa tahu nanti menterinya dapat wahyu apa ilham gitu. Terus aturannya diganti. Nah ini kausalitas antara sunnatullah dan kudratullah atau irodatullah. Jadi iya kita meyakini sunnatullah, tapi ada irodatullah yang bisa mengintervensi kausalitas. Jadi hukum kausalitas itu kalau dari perspektif ini jadinya tidak mutlak. Itu yang dikritikkan oleh Imam Fakhrur Razi pada yang terlalu mendewakan kausalitas dalam hidup. Bukan berarti salah, tapi harus ada ruang untuk kita meyakini adanya irodah dan kudrohnya Allah. Ya tidak hanya untuk yang sedang bermasalah, yang sedang senang-senang pun juga biar tidak lupa diri, kelewatan. Bahwa karena kalau Allah menghendaki, yang semula sumber kebahagiaan bisa jadi sumber bencana buat kita. Inilah kritiknya Imam Fakhrur Razi kalau pada zamannya ini mengkritiki orang-orang Mu'tazilah yang semuanya maunya serba rasional, masuk akal. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.